Nis, ini deh, coba ada casting kamu ikut, kayaknya cocok tuh Rai Deso kayak kamu. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanung Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi. Akting, gak pernah terbesit di pikiran Annisa Hertami ia bakal jadi aktris. Keaktorannya ia mulai dari kecelakaan kecil menggarap tugas kuliah kakak kelas. Tapi seakan takdir tak bisa ditolak, tawaran berakting terus-menerus muncul, bahkan kemudian ia memerankan peran penting dalam film biografi seorang uskup dalam masa perjuangan pergerakan Indonesia, Sugia. Peran itulah yang kemudian membuat Annisa Hertami melenggang dari karakter satu ke karakter yang lain. Dari perempuan desa, menjadi nyai Jawa, hingga menjadi ustadzah yang berdakwah. Dunia peran telah membuat Annisa Hertami kaya. Bukan hanya kaya duit sih, tapi juga kaya akan perspektif, penghayatan hidup, dan yang paling penting adalah kaya kesyukuran pada Allah. Ya, ini dia Mbak Annisa Hertami yang awet cantik, awet muda. Amin. Gak usah sebut usianya, yang jelas pokoknya awet muda banget lah gitu ya. Dan inilah seorang putri perfilman dari Jogja gitu ya. Kita patut bangga gitu sebagai orang Jogja karena filmnya udah berapa ya? Saat ini saya ngelihat filmografinya udah sampai hampir 20 lebih kayaknya ya. Kayaknya iya aku juga lupa Mbak. Baik yang jadi lead, supporting maupun mungkin cuma cameo aja ya. Tapi kalau dihitung itu Mbak, berarti kan sejak film Sugia ya tahun 2012. 2012 betul. 2012 sampai sekarang hampir udah puluhan film dan berbagai karakter juga udah dimainkan gitu. Iya. Setahu saya Mbak itu sekolah broadcast, sekolah MMTC. Sekolah di balik layar di balik layar, tapi malah di panggung gitu, di atas layar. Oke. Ceritanya gimana sih bisa kecebur gitu? Itu ceritanya awalnya tuh juga nggak sengaja sih Mbak Hanum. Jadi waktu itu sebetulnya aku itu memang nggak ada basic, artinya aku nggak pernah ikut teater sama sekali sebelumnya, nggak pernah ikut acting course apapun sebelumnya. Tapi, aku sering juga diminta bantuan sebagai tim kru dari wardrobe, astrada, kayak gitu segala macam. Tapi kadang-kadang mereka juga butuh pemain. Dan karena kan namanya mahasiswa kan, budgetnya terbatas gitu. Udahlah, serabutan ya, apa dari aja. teman-teman aja kayak gitu kan. Nah, terus waktu itu tuh sebenarnya semester 1 tuh aku masih inget. Aku tuh ikut casting tugasnya kakak kelas waktu itu Mas Dery namanya. Oh, Mas Dery. Iya. Okay, jadi itu benar-benar film pertamaku gitu. Nah, itu aku ikut casting itu terus kepilih gitu kan. Nah, abis itu aku mulai banyak dikenal tuh sama kakak-kakak kelas kayak, ini dong Nisa bantuin main dong kayak gitu. Beberapa kali untuk radio juga karena waktu itu radio masih cukup eksis ya. Talent drama radio yang ternyata itu juga menantang kan. Beda. Berarti itu voice over ya? Voice over kayak gitu. Cuman kan audio kan lebih susah ya. Terus sampai akhirnya tahun 2011 akhir, 2011 itu ada casting film Sugia. Waktu itu di Jogja ya? Di Jogja. Yang aku dengar sih mereka itu sudah casting di Jakarta apa segala macam, tapi belum menemukan pemeran yang dirasa pas untuk diperankan. Namanya tokohnya tuh Mariam. Oh, oke. Gitu. Dia adalah lead karakter untuk aktrisnya ya? Iya, betul. Kalau Sugianya kan ada sendiri. Sugianya sudah Pak Nirwan Dewanto. Ya. Terus mereka akhirnya memutuskan untuk cari casting juga di Jogja karena salah satu lokasi syuting akan di Jogja dan PH-nya kan juga ada di Jogja waktu itu dari Puskat. Nah, aku tuh dapat informasinya dari temen aku seangkatan namanya Cesar Cai, aku manggilnya Mbak Cai. Jadi Mbak Cai ini waktu itu ngabarin, dia bilangnya gini, Nis, ini deh coba ada casting kamu ikut, kayaknya cocok tuh Rai Deso kayak kamu. Dia kayak gitu. Rai Deso. Aku Rai Deso oke deh ya udah. Maksudnya Jawa banget gitu ya, wajahnya tuh Jawa, nggak ngindo. Kalau sekarang kan artis-artis kan blasteran gitu, ini benar-benar Indonesianis banget wajahnya. Terus Iya, Rai Deso tadi dibilang Cai, terus coba siapa tahu iseng-iseng aja. Ya udah akhirnya aku cobain lah
atas rekomendasinya Cai aku ikut casting pertama, terus sampai dipanggil lagi di casting, jadi di recasting lagi kayak gitu. Dan akhirnya dikasih tahu itu kalau nggak salah kayaknya pas ulang tahunku deh. Pas ulang tahunku 7 Oktober kan. Dikasih tahu kalau oh ini kamu kepilih untuk bisa meranin ini gitu. Hadiah ulang tahun dong. Hadiah ulang tahun ya. Pertama kali akhirnya main dan langsung jadi lead actress Iya, ya. secara profesional. Dan itu film panjang ya, bukan betul, short film atau betul. film. Dan saat itu juga banyak penghargaan kalau nggak salah ya untuk film Sugianya sendiri ya. Alhamdulillah dapat beberapa apresiasi waktu itu, termasuk masuk di nominasi Piala Citra juga waktu itu sebagai nggak banyak loh Mbak ya orang langsung jegur gitu bisa langsung dapat banyak piala gitu, maksudnya dapat nominasi. Alhamdulillah itu berkah. Iya. Boleh tahu nggak Mbak waktu untuk pertama kali tadi ya, pasti juga akhirnya itu kan falling in love in acting gitu. Nah itu tuh titiknya di mana itu? Apakah dan aku pengen hidup dari film gitu? Itu kapan itu? Atau setelah Sugia itu? Kayaknya sebenarnya aku tuh jatuh cinta sama acting tuh sudah lama tanpa aku tahu kalau itu adalah acting. Dan bahkan pernah aku salah gunakan Mbak Anum. Ini disclaimer nanti ada guruku nonton ya. Aku kan dulu kuliah SMA aku tuh di MUHA Muhammadiyah 2 kan. Karena sekolah swasta kan dia cukup ketat ya. Jadi kalau terlambat tuh gerbang udah ditutup, boleh masuk kalau ada telepon dari orang tua kayak gitu. Nah ini nih bandelnya aku waktu itu sebenarnya karena waktu SMA tuh aku masih naik bis. Naik bisnya tuh jauh gitu kan dan emang agak susah gitu. Akhirnya beberapa kali harus terlambat. Cuman kan kayak aku jadi dimarahin kan sama orang rumah juga. Kenapa sih kok terlambat terus? Padahal aku sudah berusaha bangun pagi juga gitu kan. Ya akhirnya aku tuh selalu pura-pura telepon ke sekolah. Tapi dengan suara yang aku buat seolah-olah itu ibu. Waduh, ternyata sebandel ini ya. Tolong. Itu apa? Ya, ini apa membuka aib. Membuka aib. Jadi apa namanya? Jadi itu adalah itu tadi yang dikatakan sudah acting tanpa disadari. Tanpa disadari, aku berperan. Jadi aku waktu itu sadar, aku bisa kayak merubah suaraku jadi orang dewasa. Dan orang itu percaya. Oh percaya. Guru BB-ku percaya. Jadi dan ada kepuasan batin kita membohongi. Enggak sih, kan? Cuman waktu itu kayak akhirnya beberapa temen karena tahu kayak gitu kayak mereka ada yang minta tolong juga ke aku terus ditraktir bakso gitu. Oh untuk untuk imbal jasanya gitu. Oke. Tapi nggak apa-apa, nanti habis ini telepon guru-guru yang selama ini dibohongin ya. Mohon maaf. Tapi lucu juga ya, ternyata memang kadang-kadang seorang yang nantinya ya akan menjalani sebuah kehidupan yang sesuai dengan passion itu ya ternyata memang dari awal sudah ada bibit-bibitnya sebelumnya ya. Iya gitu, mungkin bisa nggak sadar juga ya. Gitu. Ya. Tapi langsung Mbak dari Sugia terus waktu itu banyak banget ya. Hampir saya lihat tadi hampir setiap tahun ada film ya. Dan tahun ini tahun 2025 aja gitu udah main film berapa ya saya tadi yang terakhir ini Pembantaian Dukun Santet masih tayang di bioskop. Masih tayang di bioskop dan penontonnya juga luar biasa ya dalam 3 hari udah hampir 500.000 gitu ya. Dan lumayan jadi supporting actress ya walaupun belum jadi lead actress supporting ya. actress di sini. Boleh tahu nggak Mbak pendalaman penjiwaan karakternya tuh gimana sih? Pernah jadi seorang suster ya berarti kan Mariam itu kemudian sekarang pernah jadi nyai ya kalau nggak salah di film Woman from Java. Terus pernah juga di beberapa cameo yang mungkin minor acting gitu tapi juga penting gitu ya. Kemudian sekarang jadi ustadzah kalau nggak salah. Pernah jadi setan belum Mbak? Pernah jadi setan juga gitu. Itu tuh gimana gitu berubahnya gitu. Switch-nya gimana dari seorang Anissa kemudian masuk ke karakter dan keluar dari karakter. Ini ceritanya cukup menarik nih Mbak Hanum. Karena sebenarnya dari Sugia itu proses saya itu kan dari
yang tidak tahu apa-apa tentang acting ya, artinya bisa dibilang otodidak. Pun otodidak juga karena pengalaman dengan teman-teman kampus gitu ya. Kemudian akhirnya profesional, dan justru dari situ malah membuka gerbang saya untuk saya masuk ke teater. Jadi saya kenal sama namanya Mas Rukman Rosadi ya. Dia dari teater ISI waktu itu. Mas Rukman ngajakin saya untuk main teater, dan waktu itu juga pentas teater pertama tuh di Salihara di tempatnya Mas Nirwan Dewanto itu. Nah justru setelah itu yang biasanya orang-orang kan dari teater ke film nih, ya kan kebalik kan? Iya, dari film malah ke teater kayak gitu. Terus saya yang awalnya tuh nggak tahu gimana sih cara secara teori untuk masuk ke karakter, untuk keluar ke karakter. Akhirnya saya juga dapat insight banyak gitu ya dari Mas Rosa, karena waktu film pertama saya itu jujur saya tuh sempat agak bisa dibilang waktu itu karena nggak tahu metode ternyata harus dikeluarin gitu. Karena itu sempat kebawa ke kehidupan sehari-hari Mbak Ani. Mungkin sekitar menjadi sebulan. Maryam itu. Sebulan kali, dan aku nggak sadar. Yang sadar waktu itu orang-orang terdekatku, kayak tiba-tiba misalnya rambutku yang aku waktu itu nggak suka dibelah tengah kan, aku sukanya duluan ponian gitu. Itu kayak sehari-harinya aku suka ngebelah tengah tanpa aku sadari, jadi anak-anak sampai gini, kamu tuh ngapain sih kok kayak Maryam banget? Hah? Gitu, jadi aku kayak nggak sadar. Terus ngobrol lah itu sama Mas Rosa, oh ternyata emang ada yang harus dirilis kayak gitu dengan cara macam-macam. Kalau di aku kayak untuk merilis peran itu harus dicari tahu mana sih yang Anissa banget kayak gitu. Ternyata misalnya Anissa walaupun kayak gini, aku tuh penggemar musik metal Mbak Hani. Dan itu kayaknya akan susah ditemui di karakter-karakterku. Jadi kayak begitu selesai biasanya aku dengerin musik metal lagi kayak sehingga gitu. Mbak kembali kepada Anisanya sesungguhnya betul, untuk mendengarkan. Betul. Jadi diulang-ulang terus ya kebiasaan-kebiasaan Anissa itu. Betul. Ya. Terus juga ya mungkin aku nggak ngerti orang lain, tapi di aku itu cukup works kayak aku puasa Senin Kemis lagi kayak gitu kan. Aku juga Muslim kan. Ya jadi kayak itu juga membantu sih di aku kayak gitu. Acting yang paling susah selama sekian puluh film itu, boleh disebutkan nggak yang paling susah? Yang paling menantang itu karena istilahnya bentuk baru gitu ya. Itu filmnya A Woman from Java itu. Karena dia 89 menit, dia running dan nggak ada cut sama sekali. Jadi dia itu kayak perpaduan teater sama film kayak gitu. Dimana pemain itu juga harus bermain, acting, tapi dia harus sepenuhnya sadar blocking karena kan kita one take gitu ya, one take one shot. Single camera gitu. Yes, one shot gitu. Jadi pas salah di tengah-tengah harus diulangi lagi dari awal karena konsepnya memang one take one shot kayak gitu. Itu kan energinya luar biasa ya. Iya. Dan juga aku harus ada ganti kostum. Jadi sebenarnya yang menarik banget dari proses itu tuh BTS-nya sih, karena kayak aku juga aware orang-orang kayak, "Hei, mundur, maju, mundur, terus geser, terus ayo ganti." Harus ganti wardrobe dengan clip on nyala, jadi pakai bahasa isyarat gitu ganti. Riuh pokoknya. Boleh tahu nggak mana yang paling susah ketika harus diminta berakting gitu? Sebenarnya nangis itu cukup susah sih. Dulu tuh aku tuh termasuk yang gampang nangis, tapi akhir-akhir ini aku nggak ngerti kenapa menyadari ketika mungkin secara istilahnya secara emosional, secara mental aku banyak berubah juga ya karena usia juga kan. Nah itu kok aku malah justru merasa sekarang itu nangis itu nggak segampang kayak dulu lagi buat aku. Tapi pernah juga sih sebenarnya ini lebih ke teknis. Jadi aku waktu itu sudah melakukan usaha sampai maksimal. Adegannya tuh harus nangis di makam gitu kan. Itu aku tuh bener-bener sampai bingung karena aku tuh udah dengerin lagu yang biasanya ke trigger langsung bisa nangis sampai semuanya udah konsentrasi bener-bener nggak keluar air mata. Jadi aku sampai bingung. Akhirnya itu memang itu jadi catatan banget dan aku sebagai seorang aktor gitu itu kayak salah satu jadi catatan
kurang lah buat aku gitu. kayak gitu. Karena nggak bisa nangis itu dan harus ditetes gliserin. oke. Walaupun setelahnya emang terus bisa nangis. Iya, iya. Oh, jadi memang kalau dalam production itu ada cara-cara mensiasati ya. Kalau memang aktrisnya memang mungkin saat itu memang lagi ya, bisa aja kan mungkin personal situationnya nggak mendukung gitu, kemudian nggak bisa. Akhirnya mau nggak mau harus ditetes dengan gliserin itu ya. Iya. Karena terus atau bawang bombay itu gimana? Gliserin. Gliserin doang. Tapi itu cuman sekali itu sih. Cuman memang setelah itu Tapi kan nggak take tahu pertama. bahwa itu adalah praktek yang biasa. Artinya tidak hanya di tempat Mbak, misalnya ada juga misalnya aktris atau aktor yang diminta menangis tapi nggak berhasil kan, itu juga harus take berkali-kali dari cover sini, cover sana gitu kan. Iya, buatku sih kalau buatku pribadi Mbak Anum, aku waktu itu merasa gagal banget sih. Aku sedih banget dan aku kecewa, aku sampai bingung. Sampai akhirnya aku tuh telepon salah satu temanku, dia juga aktris juga ya. Namanya Mbak Putri Ayudya, terus dia ngasih tahu aku. Mbak Putri bilang, nanyain ke aku gini, "Kamu ini ya Mbak, kamu kurang minum, kurang tidur." Oh iya bener. Nah itu ternyata Mbak Putri pernah mengalami kondisi yang serupa juga waktu itu kayak gitu. Terus oh iya bener, nah itu ternyata ngaruh. Jadi sekarang kalau mau ada adegan nangis gitu aku minum gitu biar, karena aku agak trauma hal itu terulang. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini sih nggak pernah kayak gitu lagi sih. Dan penting ternyata ya tidur itu loh. Betul. Istirahat itu penting ya. Sementara kadang-kadang tidur dan istirahat itu kayak sesuatu yang kontradiktif ya dengan jam kerja orang syuting ya nggak sih? Kadang orang nyolong-nyolong tidur saat syuting itu, apalagi dengan syuting hours yang di Indonesia belum baku gitu loh. Berapa jam sehari gitu, dan kadang-kadang violate the rules gitu. Dan itu ternyata impact juga ke aktornya, jadi mungkin kurang maksimal kan akhirnya gitu. Iya betul. Ya itu sebuah PR juga yang harus diperbaiki dalam industri filman kita. Dan juga kalau terlalu capek gitu kan pasti juga nggak bisa bermain maksimal kan. Makanya juga sebenarnya aku pikir seorang aktor itu juga harus punya disiplin ya, artinya paling nggak misalnya disiplin sederhana, oh dia rajin olahraga supaya dia tetap punya endurance kayak gitu karena kerja syuting yang seperti itu. Apalagi kalau syuting horor tuh kan jamnya horor juga, kebalik kan. Syutingnya bisa kita tidur dari habis subuh sampai sore kita tidur, terus sore sampai subuhnya kita take kan. Sementara secara itu kan melawan bioritmik ya, kadang-kadang siang tetap aja aku nggak bisa tidur ini. Iya betul, karena udah terang kan. Nah kayak gitu harus juga pinter-pinter mensiasati, manajemen waktunya juga. Kayak misal entah kenapa kan misalnya pulang, oh harus istirahat nih pas itu di penginapan gitu, karena udah terang kan otomatis kita secara tubuh tuh pasti udah kebangun kan. Ya akhirnya yang aku lakukan, oh gorden itu selalu aku tutup. Terus gimana caranya, aku juga pakai penutup mata jadi supaya badanku tuh masih percaya ini tuh malam, kamu harus tidur gitu. Ada kayak gitu-gitunya tuh Mbak. Waktu pertama kali menjadi aktris itu berapa sih honornya? Ya biar pada menjadi inspirasi kan ya. 1 digit, 2 digit, atau 3 digit? Oke, dari honor aktris yang disegani, artinya disegani itu DKI sego. Dikasih nasi kotak untuk apresiasi, ya makasih karena itu kan masih mahasiswa. Ya mungkin terus dari 1 digit, belasan sampai alhamdulillah ya udah puluhan. Sekarang puluhan ya berarti ya. Waktu itu gini, aku tuh sebenarnya juga merasa beruntung Mbak, karena aku punya sahabat yang kuliah dari Jogja, terus dia hijrah ke Jakarta kan. Di Jakarta dia akhirnya juga buka manajemen. Nah sebelum sama dia tuh aku ngerasain kayak aku juga nggak tahu harus ngehargain diriku berapa, karena kan nggak punya tolak ukur kan. Kayak ini berapa kamu sekali main ini ya gini, ternyata kayak itu dihargainya rendah banget, harusnya kamu nggak bisa dapat lebih misalnya. Aku nggak tahu. Terus nanya-nanya, jadi awalnya tuh dari nanya-nanya sampai bahkan kayak pernah tuh harus berangkat ke Jakarta. Kan harusnya memang pihak produksi menyediakan kayak penginapan apa gitu-gitu. Itu kayak udah dilepas terus aku suruh nyari sendiri, dibilangnya mau di reimburse, pas ditagih juga nggak dibayarin, gitu-gitulah kayak dikerjain. Iya. Dan itu Mbak waktu masih awal-awal ya, artinya masih awal-awal. Udah diterima nggak apa-apa, ini part of the journey gitu. Dan karena nggak tahu juga kan, dan nggak tahu harus gimana, terus pengalaman kan, akhirnya ya karena pengalaman itu terus akhirnya dipegang sama
manajemenku yang sekarang kayak gitu. Oh ya, tapi sebenarnya untuk yang sekarang sih sebenarnya ketika sudah ada manajemenku tuh kalau tadi tanya soal range harga ya, alhamdulillah sih udah ada yang bisa 3 digit gitu. Oh, alhamdulillah. Berarti ntar Untuk kita penawaran. makan-makan ya. Berarti udah ada manajemen ya, udah ada manajer, udah ada orang yang melobikan, menegosiate kan, apalagi Mbak sahabatku sendiri iya, lagi sahabat dia. lagi, ya. Dan dari barokah menjadi seorang aktris itu dengan banyak sekali karakter yang pernah dimainkan gitu Mbak. Ada nggak sih kepuasan batin dengan segala macam rezeki yang sudah didapatkan itu? Kira-kira ada pencapaian spiritual apa yang pernah dilakukan oleh Mbak? Lebih ke ya karena sebetulnya kan saya tuh apa istilahnya menjadi kepala keluarga ya. Karena bapak kan memang udah nggak ada, kemudian ada ibu dan satu adik saya waktu itu masih sekolah, terus akhirnya bisa memberi banyak fasilitas lah untuk adik saya sampai dia lulus kuliah gitu kan. Walaupun kemarin waktu dia lulus, alhamdulillah kan dia cum laude juga gitu. Itu tuh kayak aku awalnya tuh biasa aja, terus habis dia kirim foto karena kebetulan aku nggak bisa datang tuh waktu dia wisuda gitu, kayak aku bisa ya nguliahin adikku sampai lulus dan dia cum laude, yang kayak dulu tuh kayak nggak mungkin gitu dengan segala situasiku kayak gitu. Jadi itu kayak ya pasti waktu itu ada kayak hati yang merinding bergetar, ternyata rezeki dari bermain film atau hidup sebagai aktor itu bisa membuat salah satu anggota keluarga itu juga menjadi seseorang gitu, menjadi sesuatu gitu yang barokah gitu, yang tidak tangible. Ini bukan mobil, bukan rumah, tapi membuat dia bisa mencapai prestasi, bisa menyelesaikan pendidikannya, dan itu pasti sangat fulfilling sekali ya Mbak. Iya betul sekali Mbak. Jadi kayak nggak nyangka aja gitu, karena memang situasi ekonomi waktu itu sangat nggak mudah juga buat kami. 2, 3, Wardah, Beautiful You. Kan Mbak dari Jogja nih, gitu ya. Pernah nggak ada pengalaman-pengalaman kayak disepelekin gitu? Kamu pernah. Newcomer gitu ya, first timer gitu. Oh dari Jogja gitu. Atau malah tadi ya, wajahnya deso gitu ya, nggak Indo gitu. Atau apa pengalaman-pengalaman pahit apa yang justru kalau orang bilang gitu, what doesn't kill you makes you strong. Ya, gitu. Ya sebenarnya itu mungkin suka dukanya ya Mbak Hanum. Kayak misalnya aku ingat waktu itu tuh ketemu sama salah satu pemain, dia pemain senior gitu. Udah banyak, dia di TV juga, di film beberapa kali. Aku tuh tahu nih dia kayak mengintimidasiku gitu, lawan mainku. Jadi dia tuh ngatur-ngatur aku, nanti kamu ini gini. Cuman waktu itu aku tuh merasa beruntung bahwa aku tuh punya mental, artinya mentalku tuh nggak terus inferior banget gitu. Ya mungkin masih ada inferiornya tapi nggak terus ngedrop kayak gitu. Yang aku lakukan juga kayak sutradaranya siapa sih? Jadi dia nggak cuman tak iya-iyain, tapi pas action gitu juga nggak tak dengerin. Aku ngikut sutradaranya aja kayak gitu. Mbak Anissa selama ini kalau misalnya lagi suruh acting nangis itu yang diingat apa Mbak? Apakah ada satu titik di dalam kehidupan? Itu kan kadang ada tuh misalnya termasuk dia masuk ke karakter ya, penjiwaan. Tapi ada juga yang dia teringat dengan kejadian sesuatu yang sangat menohok di dalam perjalanan hidupnya pun langsung bisa nangis gitu. Atau pakai metode yang mana ini? Dulu itu dengan di-connect ke diri sendiri. Cuman karena akhirnya aku dapat banyak pengetahuan dari lawan-lawan bermainku, dari sutradara yang aku banyak kerjasama. Aku lebih berusaha memakai kacamata karakter juga akhirnya. Ya, tapi itu pun juga tetap pasti kalau emang kena gitu kan, kayak istilahnya apa ya? Acting itu kan kayak ziarah karakter. Artinya di sini acting itu ziarah karakter. Ziarah karakter. Artinya aku juga belajar kompleksitas emosi manusia itu kan luar biasa sekali kan. Belajar dari situ bahwa memahami, kalau aku diletakkan di kacamatanya mereka kayak gini. Jadi itu juga yang kemudian membuat aku tidak
bertumbuh menjadi orang yang nggak gampang ngejudge. Karena dulu aku anaknya ngejudge banget, ih si itu gini, ih itu pasti gini gitu. Julid. Jadi apa menjiwai karakter, masuk ke dalam karakter kemudian rilis keluar dari karakter dari satu ke yang lain itu bisa menjadikan seorang Mbak Anissa Haitami jauh lebih bijaksana gitu ya, melihat misalnya seorang kok dia begini, tadi yang judgmental kan, terus jadi lebih kayak oh bisa memahami karena Mbak pernah seolah-olah berada di dalam dirinya gitu ya. Iya, seperti betul. itu. Alhamdulillah sih seperti itu yang aku rasakan Mbak oke. Hanum. Jadi kayak nggak lagi gampang ngejudge, terus kayak kadang-kadang pun ada orang yang misalnya ih nyebelin banget, itu tuh kayak aku berusaha ini nih kenapa ya dia kok bisa nyebelin kayak gini nih, sebenarnya dia punya masalah apa yang dia refleksikan ke aku, bisa jadi sebenarnya bukan aku tapi mungkin memang dia ada masalah yang dipancarkan ke aku kayak gitu. Jadi aku memahaminya seperti itu Mbak. Oke. Mbak, let's jump into your vision of life sekarang. Oke. Wow. Jadi kalau boleh tahu nih Mbak, ini kan Mbak masih single nih gitu dan karir di puncak karir gitu ya. Saya lihat tadi filmografinya luar biasa, banyak banget gitu, dan callingan sana sini udah nggak perlu lah casting, tes screen doang ya, ngecek nih Amin. cukup nggak karakternya persis apa sesuai nggak dengan karakter. Nah, ada nggak kepikiran pingin atau misalnya ada social pressure juga dari keluarga? Ada sih pasti Mbak Num. Ya kalau pressure tuh sebetulnya justru bukan datang dari ibu saya malah. Ya dari tante-tante saya, bude-bude kayak gitu ya. Aku tahu itu bentuk kasih sayangnya mereka kan, karena mereka peduli juga kan dengan aku. Tapi di aku sendiri ibu tuh kayak ngasih kebebasan. Ibu tuh percaya karena ibu tuh yakin begini, ibu punya pikiran ini adalah hidup yang akan kamu jalani, Anissa. Bukan ibu yang akan menjalani, bukan tante, bukan om, bukan Pak De, bukan Bude, tapi kamu. Ya kamu yang berhak memutuskan sepenuhnya dengan hidupmu. Tapi kalau ditanya, kamu mau nikah Anissa? Mau. Karena saya memang mau bisa punya partner yang bisa bertumbuh bersama-sama dalam segala hal ya. Artinya tidak hanya bertumbuh secara spiritual, secara emosional, secara intelektual. Kita bisa saling mengisi lah, melengkapi satu sama lain kayak gitu. Harus dari dunia yang sama nggak Mbak? Enggak. Untuk memahami itu semua tadi, untuk mendapatkan mutual understanding itu tadi? Enggak harus dari dunia yang sama. Oke. Tapi yakin bisa misalnya? Yakin, bismillah. Pokoknya sih aku yakin, aku selalu keep positive thinking sih soal itu Mbak. Biasanya kalau orang tuh tidak satu kapal gitu ya. Kadang-kadang kan apalagi ini bisa dibilang menjadi seorang aktris tuh kan kayak mungkin juga ada sisi-sisi yang mungkin kurang bisa dipahami nih sebagai seorang partner gitu ya kan. Ya namanya mungkin disentuh, ada semacam konsen kan di situ juga ya, dari lawan main dan lain-lain. Nah biasanya kan terus udah nggak usah acting, misalnya jadi produsernya aja atau apa tapi nggak acting gitu. Artinya ada kompromi gitu. Kalau andai kata temennya itu nggak satu visi gitu dengan misalnya dia sendiri aktor, oke dia paham gitu. Tapi kalau sama sekali berbeda, pernah nggak berpikir nanti misalnya nggak dibolehin terus gimana gitu? Enggak sih, aku pikir itu pentingnya komunikasi di awal sebelum akhirnya memutuskan untuk yuk kita bareng-bareng gitu. Jadi semuanya harus clear apapun di awal kayak gitu. Karena ya kalau fondasi dasarnya dia nggak clear, aku pikir akan susah juga ya untuk jalan bareng-bareng gitu. Jadi harus ada keterbukaan dari pasangan, dari saya kayak gitu. Oke, ini aku akan kayak gini, batasannya apa kayak gini. Oke, kita harus gimana kayak gini. Mbak mau sampai umur berapa berakting kira-kira? Wah, sampai berapapun karena aku juga enjoy dan aku passion di sini ya. Ternyata udah menemukan passion juga ya, walaupun sekarang aku juga sedang menggali passionku yang lain yang sebetulnya itu sudah sejak lama ada juga, yakni menulis sih Mbak Han. Nanti review bukuku ya. Oh boleh. Makanya ini terinspirasi juga nih dari Mbak Hanum, apalagi penulis perempuan menurutku itu penting banget ya. Ada pengen nulis apa nih, tentang perjalanan hidup atau novel atau? Novel sih. Novel ya. Dan masih.
berdasarkan pribadi. Bisa jadi ada inspirasi dari pribadi. Karena kemarin-kemarin kayak baru nulis cerpen gitu, nulis puisi, ya beberapa artikel yang dipublikasikan di media massa gitu kan. Terus kebetulan ada 2 guru menulisku, sebenarnya mereka guru menulis puisi sih. Kayak aku banyak berdiskusi. Kebetulan dua-duanya sudah almarhum. Ada Mas Gunawan Marianto sama Mas Joko Pinurbo. Ya, dan mereka sebelum mereka nggak ada itu, mereka berdua itu ngomong sama aku, Anissa, kamu suatu saat harus nulis novel ya. Jadi aku berhutang novel sama mereka. Iya, itu harus jadi legacy suatu saat seorang Anissa, nggak cuma acting, tapi karena acting mungkin akan terbatasi oleh usia gitu. Tapi menulis itu mengasah long lasting dan everlasting juga ya. Dibaca selamanya akan dilihat. Pemikiran production, ide-idenya apa gitu kan akan selamanya dilihat anak cucu juga gitu. Betul. Mbak, boleh nggak kasih inspirasi ke para calon-calon aktor, aktris di luar sana, mungkin juga dari Jogja gitu, dari daerah gitu ya. Apa sih tips dan juga mungkin semacam spirit motivasi kepada mereka untuk menjadi seorang aktris atau aktor yang nggak cuma baik tapi juga solid, itu seperti apa? Oke, yang pasti satu harus percaya diri ya. Percaya diri itu artinya juga harus dibangun dengan kemauan untuk terus belajar dan menjaga attitude itu ternyata penting banget Mbak Anum. Artinya aku menemukan dalam perjalananku dia punya bakat, punya apa, tapi ternyata bad attitude ya udah lama-lama orang di pasti set maksudnya bad attitude di set. Iya, di set dengan relasi dengan orang-orang kru dan kayak lain-lain. gitu. Betul. Itu sangat menentukan sekali. Menurut saya itu sangat menentukan sekali karena gimana pun film itu kan adalah kerja tim ya. Artinya tidak bisa kemudian berdiri sendiri-sendiri. Nah, kalau sama timnya aja itu juga dia nggak bisa menyupport tim kayak gitu, aku pikir itu juga nggak akan jadi yang long lasting. Jadi walaupun mau dari daerah, dari manapun, selama kita punya attitude yang baik, kemudian kita disiplin, bisa kerja keras ya, istilahnya gini, ya barang bagus tuh pasti bagus, mau dia ada dimanapun dia pasti akan dicari kok. Jadi jangan khawatir. Oke, ya. Dan Mbak Anissa sudah menunjukkan, sudah menjadi buktinya. Amin. Gitu. Ini masih berproses. Iya. Saya tuh kalau lihat film tuh, lah ada Anissa lagi gitu ya. Ntar kayak Reza lagi gitu ya. Sampai kemarin bikin ya gitu. Film yang tanpa Reza. Iya gitu. Lama-lama nanti luar biasa sih. Kok Anissa Hertami lagi? Ada nggak film yang tanpa Anissa Hertami gitu ya? Tapi thank you banget Mbak Anissa. Terima kasih, matur nuwun. Having fun with us. Mudah-mudahan bermanfaat banget. Kapan ngajak saya acting? Enggak. Aku kapan diajakin di filmnya Mbak Anum nih? Ya, tapi benar suatu saat saya punya cita-cita kecil ya, walaupun cuman satu scene gitu ya, apalah mungkin jadi embok-embok atau apa, pengen acting sih saya. Nyobain ya Mbak Zia karakter di ya. Film, di buku saya sendiri di film ini saya nggak pernah dapat peran. Oh soalnya. Gitu. Lu minta dong. Enggak, nanti katanya rusak nanti malah filmnya. Oke, thank you sekali lagi Mbak Anissa Hertami. All the best for you. All the Sukses best for you. selalu. Amin. Thank you. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanung Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi.